tugas mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai landasan nilai pengembangan dan dikaitkan dengan kesehatan, menjelaskan bab 7 dari buku Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu kalimah yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemah dari sains, yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada kamus KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ada pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Perbedaan itu terlihat dari sistem sistematisnya dan cara memperolehnya. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Perkembangan IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan hasil dari perjuangan panjang sejarah pemikiran manusia yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Tahap perkembangan IPTEK berdasarkan periode waktu. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut sebagai zaman batu. Yang kedua ada zaman Yunani kuno, zaman gudang dari ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi, melainkan menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Yang ketiga ada zaman abad pertengahan, yaitu para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ini ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Yang kelima ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Yang keenam ada zaman kontemporer. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dimulai dari penemuan komputer, berbagai satelit, komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan IPTEK yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri pada kegelapan The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Intinya, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menjadi pedoman utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut dengan IPTEK. Setiap sila dalam Pancasila memberikan nilai-nilai yang harus dipegang teguh dalam pengembangan IPTEK. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga menjadi kerangka berpikir dalam segala aktivitas, termasuk pengembangan ilmu. Nilai-nilai Pancasila memastikan bahwa IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK diantaranya yang pertama adalah ketuhanan. IPTEK yang harus bermanfaat bagi manusia dan alam, tidak hanya mengajar penemuan semata. Yang kedua adalah kemanusiaan. Pengembangan IPTEK yang harus beradab dan demi kesejahteraan manusia, bukan untuk kesombongan atau keserakahan. Ketiga, persatuan. IPTEK harus memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa. 4, kerakyatan. Pengembangan IPTEK harus bersifat demokratis dan terbuka terhadap politik. Yang kelima, keadilan. IPTEK harus menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjaga keseimbangan alam. Sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, menurut Surah Jiwa 2004-134 ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengaruh pengandaian. Yang kedua, perlu kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Sastra Prateja 2006-52-53. Yang pertama itu pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengemban dan dituntut oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, IPTEK merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan IPTEK yang harus merata ke semua masyarakat. Dan yang terakhir, kesenjangan dalam penguasaan IPTEK harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata.
Pancasila sebagai landasan etika mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah menurut Sastra Peja 2006 Yang pertama itu mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, mengemban iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat. Dan terakhir, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin ideal. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengemban ilmu. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengemban iptek di Indonesia. Setiap pengembangan iptek harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi al-ilmu atau mempribumikan ilmu. Dikti 2016 1907-1908. Nah, kesimpulannya, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsi bahwa ada real of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam beberapa faktor. Di antaranya ada pluralitas nilai yang dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Poin selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang sangat membahayakan ekstensi hidup manusia di masa yang akan mendatang. Poin selanjutnya, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Poin selanjutnya, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan poin yang terakhir adalah gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. 3. Dinamika dan tantangan sebagai landasan pengembangan iptek. Sejak Orde Lama hingga era reformasi, Pancasila belum dibahas secara eksplisit dalam konteks pengembangan iptek. Kebanyakan penyelenggara negara hanya menyinggung keterkaitan antara ilmu dan dimensi kemanusiaan. Beberapa tantangan terhadap Pancasila dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme. Didominasi ekonomi kapitalisme mengurangi ruang untuk penerapan nilai Pancasila, sementara upaya pengembangan sistem ekonomi Pancasila belum berhasil mengatasi pengaruh kapitalisme global. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi membuat Indonesia kurang kompetitif dalam pengembangan iptek, sehingga lebih menjadi konsumen daripada produsen teknologi. 3. Konsumerisme. Indonesia lebih banyak mengimpor produk dari negara maju, menjadikan pasar bagi produk asing. Yang keempat, pragmatisme. Banyak masyarakat Indonesia lebih fokus pada keberhasilan praktis, kepuasan, dan hasil langsung, mengurangi perhatian terhadap pengembangan ilmu yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Peran Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap kesehatan mental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu, termasuk dalam bidang kesehatan mental. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya memberikan landasan moral dan etika yang kuat dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Berikut adalah beberapa peran Pancasila dalam pengembangan ilmu terhadap kesehatan mental. Yang pertama itu menghargai martabat manusia atau sila kedua. Yang satu, pendekatan holistik. Pancasila mendorong pendekatan holistik dalam memandang manusia, tidak hanya dari aspek fisik, tapi juga mental dan sosial. Mental ini berarti kesehatan mental dianggap sebagai bagian integral dari kesejahteraan manusia. Penghapusan stigma. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong penghapusan stigma terhadap individu dengan gangguan jiwa. Setiap orang berhak mendapatkan perawatan dan dukungan. Yang kedua, persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Yang pertama, kesehatan mental sebagai masalah bersama. Pancasila mengajarkan kita untuk saling membantu dan bahu-membahu dalam mengatasi masalah bersama. Kesehatan mental menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya individu atau keluarga. Yang kedua, kerjasama antar sektor. Kolaborasi antara berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial menjadi penting dalam upaya meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Yang ketiga, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat, partisipasi masyarakatnya, yaitu masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesehatan mental. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan efektivitas program dan mendukung keberlanjutannya. Kebijakan yang berpihak pada masyarakatnya, yaitu kebijakan di bidang kesehatan mental harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperhatikan keadilan dan keseimbangan. Keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang pertama, akses yang merata. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan mental tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau wilayah. Dan poin yang kedua atau yang terakhir, pencegahan. Upaya pencegahan masalah kesehatan mental harus menjadi prioritas utama. Ini berarti menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan mental dan memberikan dukungan sosial yang memadai. Jadi, kesimpulan dari peran Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap kesehatan mental adalah Pancasila memberikan landasan moral yang kuat dalam pengembangan ilmu kesehatan mental di Indonesia. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat serta mental, produktif, dan sejahtera. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi